Semoga teman-teman bisa terhibur bab 108. Hasrat sang mertua. Sepanjang perjalanan, Ayunda, tengah kalingukan. Loh, kita kemana? Ini bukan jalan pulang kan? Kita ke distrik militer dulu, ada urusan penting. Maafkan aku Ayunda, aku bisa berhenti menjadi agen rahasia. Tapi aku tidak bisa meninggalkan pangkatku, mungkin kamu kecewa. J. Masih menatap lurus. Dari tadi ia selalu memegang tangan Ayunda, dengan erat. Tidak apa-apa, aku paham dan mengerti hal itu J. Ia tersenyum manis dan bersandar pada bahu J. Terima kasih, atas pengertiannya. Aku juga dipindahkan ke sini, jadi tidak akan jauh dari kalian. Aku akan membantumu mengurus perusahaan, sayang. Tinggal beberapa hari lagi, aku akan menikahimu. J. Mencium pucuk kepala Ayunda. Aku sangat mencintaimu Ayunda. Aku tahu J. Senyum mereka Ayunda. Jangan kau hiraukan apa perkataan Yolanda, sedikit pun aku tidak tertarik dengan dirinya. Ia mencium punggung tangan Ayunda. Apa kamu dekat dengan seseorang, saat aku jauh sayang? J. Tahu gak ya? Kalau Pak Abraham, selalu menemuiku. Tidak ada sayang, aku hanya sibuk bekerja setiap harinya. Senyum kecilnya. Benarkah? Terus siapa Abraham? Kenapa dia selalu menemuimu? Aku sudah bilang. Gerak-gerikmu selalu aku pantau, meskipun aku tidak selalu berada di dekatmu. Saat kamu ingin pergi ke stasiun kereta api, ada beberapa orang mencoba mencegahmu. Tapi sudah dibereskan oleh anak buahku. Delik mata J. Ayunda, seketika menegang saat ini. Berarti di perjalanan tadi, ada seseorang mencoba mencegahnya. Bisa saja melukai dirinya. Pak Abraham, hanya rekan bisnis saja. Tak lebih J, tapi akhir-akhir ini dia selalu menggangguku. Aku jadi risih dengannya. Gerutu Ayunda, wajahnya seketika berubah menjadi kesal. Tenang saja, selagi dia tidak melewati batas. Kamu aman sayang, tenang anak buahku selalu menjagamu. Tapi satu hal, jangan coba-coba kamu tergoda olehnya. Aku tidak segan-segan untuk menghukummu. Ancam J. Kepada Ayunda. Hahaha, mana mungkin aku tergoda dengannya. Selagi kamu tidak tergoda dengan wanita lain, aku juga tidak main-main J. Senyum semerik Ayunda. Aku tidak main-main sayang, aku sangat merindukanmu. J. Menghentikan mobilnya di tepi jalan. Hanya ada rindang pohon, tidak ada rumah-rumah penduduk. Kenapa berhenti J? Gugup yang dirasakan Ayunda. Entah kenapa tiba-tiba berhenti di tempat sepi. J. Melepaskan jaketnya dan hanya menggunakan baju dinas. Ia juga membuka beberapa kancing di depannya. Ia mendekati Ayunda. Aku sangat merindukanmu. J. Langsung mencium lehernya Ayunda. Aku tidak akan melakukan mobil bergoyang, hanya kecupan saja. Bisiknya lagi. Tetapi kalau ada yang lihat J, tidak enak tiba-tiba ada yang lewat atau apa. Ucap Ayunda, ia merasakan tubuhnya sudah bergetar hebat. Kap, hus, hanya sebentar sayang. Suara seraknya J. Satu kecupan mendarat di bibir Ayunda. Kecupan berubah menjadi luksem-atan lembut dan penuh dengan goirah. Cukup lama mereka berdiuman dengan mesra. J. Langsung menghentikannya. Ayunda, ngos-ngosan menghirup udara. Ada senyuman manis di bibir J, ia mulai menancapkan gas mobilnya dan melanjutkan perjalanan ke distrik militer. Ayunda, hanya memejamkan kedua matanya dan bersandar di bahu J. Sandaran bahu sang kekasih adalah tempat yang paling nyaman. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai di distrik militer tempat inilah. J. Dipindahkan tugasnya.
Kau mau ikut atau tunggu di mobil saja? Tanya J. La merapikan tampilannya, yang sedikit berantakan. Aku di sini saja, males turun. Jawab Ayunda, dengan santai. Oke, aku pergi dulu. Hanya sebentar sayang. Ia mengecup pipi mulusnya Ayunda dan langsung keluar dari mobil dan menutup pintu kembali. Beberapa anggota tentara militer menyambut kedatangan J dan memberikan hormat kepadanya. Ia juga terlihat berjabat tangan dengan beberapa tentara militer lainnya. Saat melihat dari kaca spion mobil, terlihat mobil Yolanda tepat di belakangnya. Ia langsung tersenyum kecil. Ayunda langsung bergegas turun dari mobil. Ia tengah santai, menunggu Yolanda lewat. Ayunda masih menatap Yolanda. Saat ia mulai mendekat semakin dekat, lalu lewat di hadapannya tanpa menoleh sedikitpun. Hidup itu simpel, kalau kita tak bisa memiliki seseorang yang kita cintai. Ikhlaskan saja, daripada susah payah mendapatkannya namun nihil. Jangan malu dengan harga diri apalagi memiliki identitas yang sangat bagus. Sindir Ayunda, ia langsung membuang wajah. Saat Yolanda berhenti melangkah dan menoleh ke belakang. Kau menyindirku Ayunda, apa kamu mengajak aku perang Jangan main-main denganku, kamu itu bukan berarti bagiku. Tegas Yolanda. Ia menatap tajam ke arah Ayunda. Yolanda, kau wanita cerdas, pintar, memiliki pendidikan lebih tinggi, memiliki pangkat yang sangat bagus. Wajahmu sangat cantik, postur tubuhmu sangat bagus dan kaya raya juga sedikit pun tidak ada kekurangan. Cobalah kamu membuka lembaran baru, jangan merendahkan harga dirimu. J. Tak bisa kau gapai, dia bukan jodohmu Yolanda. Percuma kamu panjang lebar kepada J, meminta pengertiannya namun hasilnya tetap nihil. Aku sebagai calon istrinya, tentu merasakan cemburu buta di dalam hatiku. Jika seorang wanita mencoba merebut dari tanganku yang sudah menjadi milikku, tapi dia tak tergoda sama sekali. Aku juga memperjuangkannya, jika dia tergoda dengan wanita lain. Aku ikhlaskan, percuma diperjuangkan tapi hatinya kemana-mana. Ayunda menyunggingkan senyumnya. Yolanda mencoba mencerna perkataan Ayunda. Apa yang dikatakan memang benar, dia hanya sebatas rekan kerja tak lebih. Namun obsesinya juga lebih besar untuk memiliki J. Tidak Ayunda, jika aku tidak bisa memiliki J, kamu juga tidak bisa, aku akan berusaha mendekatinya. Bagaimanapun caranya, seringai tajam ke Ayunda. Ia sangat tak suka kepada Ayunda, karena dia adalah penghalang untuk mendapatkan hati J. Semoga kamu cepat-cepat sadar Yolanda, sebelum egomu menghancurkan semuanya. Kata Ayunda, ia menepuk pundak Yolanda dan langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Ia tak mungkin panjang lebar berdebat dengan Yolanda, walaupun hanya masalah percintaan. Begitu juga Yolanda, ia bergegas ingin menyusul J. Tentu saja beberapa tentara militer lainnya melihat kedatangan Yolanda. Mereka memberikan hormat kepadanya, dan saling berjabat tangan. Ayunda hanya menghela nafasnya dengan berat. Kepalanya sudah nyut-nyutan memikirkan masalah ini, ia hanya berharap jika Yolanda jangan sampai kelewatan batas, takutnya menghancurkan masa hidupnya nanti. Walaupun tidak banyak tahu sifat J, namun ia memahami segalanya, belum lagi masalah dengan Abraham. Bab 109. Pagi hari yang cerah. Saat sampai di perusahaan Ayunda, sudah bertemu dengan Bu Ivanka. Namun Ayunda sangat malas berdebat dengan beliau. Hanya membuang waktu-waktu dan menguras tenaga saja. Kau mau menghindari saya Ayunda? Bu Ivanka mencekal lengan Ayunda. Lepas, Bu. Aku bukannya menghindari, tapi banyak pekerjaan jauh lebih penting daripada Anda. Senyum semerik Ayunda. Jangan kurang ajar kamu Ayunda.
Begini kau sifat aslimu, memperlakukan orang yang lebih tua darimu. Sinis Bu Ivanka. Karyawan di kantor menatap ke arah Ayunda dan Bu Ivanka, yang sedang berdebat. Kenapa diam kamu? Apa malu dilihat oleh karyawan kamu sendiri? Senyum merekah Bu Ivanka. Ayunda hanya menghela nafasnya dengan berat. Ada apa lagi? Aku sudah bilang kan Bu. Kalau aku tidak memiliki hubungan apa-apa. Orang-orang di sekitar sini juga tahu. Kalau Pak Abraham Samad adalah rekan bisnisku. Tegas Ayunda. Lagian untuk apa lagi, Bu Ivanka? Tiba-tiba menemui aku lagi, apa tidak cukup yang kemarinnya? Ibu ngapain ke sini? Tegur seseorang yang baru datang. Sebelum dijawab oleh Bu Ivanka. Bagus, kalau Pak Abraham langsung datang, tolong bawa ibu Anda Pak. Aku lagi sibuk, banyak pekerjaan. Punya Ayunda, kepada Abraham. Maafkan ibuku Ayunda. Ayo, kita pulang Bu. Jangan lagi ibu, datang ke perusahaan Ayunda. Abraham langsung menarik lengan ibunya. Lepaskan tanganmu, Abraham. Teriak Bu Ivanka, ia menatap tajam ke arah anaknya sendiri. Ingat, Bu. Jangan bikin malu, lebih baik kita pulang. Kenapa ibu berani-beraninya datang ke sini? Ibu sudah mengganggu orang-orang bekerja. Diam kamu Abraham, ibu ada urusan dengan janda ini. Bisa-bisanya kamu terpincut dengan dia, bentak Bu Ivanka. Ayunda, jangan pergi kamu, jangan menghindar saya kamu. Teriaknya saat Ayunda sudah memasuki lift. Abraham sekuat tenaga menarik lengan ibunya. Sampai masuk ke dalam mobil dan menyuruh sang sopir membawanya pulang. Sedangkan Abraham langsung masuk ke dalam perusahaan. Ia hendak menyusul Ayunda untuk meminta maaf atas sikap sang ibu. Baru saja sampai di lift, namun Abraham dicegah oleh seseorang. Saya rekan kerjanya Ayunda, jangan pernah mencegah saya. Tegas Abraham, ia langsung masuk ke dalam lift. Saat sampai di tujuan, ia melihat Ayunda tengah berbicara dengan sekretarisnya dan lainnya. Aku ingin berbicara padamu. Ucap Abraham, ia tersenyum manis. Bicaralah Pak, jawab Ayunda, ia menyuruh yang lainnya kembali bekerja. Lebih baik, kita ke ruangan kerja kamu saja. Pinta Abraham, ia tersenyum lagi. Tidak perlu, bicaralah di sini. Ketus Ayunda, ia menoleh kemana-mana. Seakan-akan, ia sangat tak suka kedatangan Abraham. Baik, Ayunda. Aku hanya minta maaf atas kejadian tadi. Kamu jangan menanggapi ucapan ibuku, dia memang begitu. Jelas Abraham, kepada Ayunda. Ayunda hanya mengangguk pelan. Iya, Pak. Lupakanlah masalah tadi, lebih baik Anda pergi, aku masih banyak pekerjaan lainnya. Pinta Ayunda. Baiklah, jangan lupa masakanku dimakan. Aku pamit, dulu. Abraham langsung berbalik badan. Melangkah pergi meninggalkan Ayunda dan menghilang dari belokan. Ayunda langsung masuk ke dalam ruang kerjanya, seperti biasa. Ia melihat satu bekal di atas meja kerja, ia langsung mengambil dan membuat isinya ke kloset. Maafkan aku Pak Abraham, gumam Ayunda. Apa yang kamu buang? Ucap seseorang di belakang Ayunda. Sontak membuat Ayunda terkejut. Alex, kamu mengejutkan aku saja. Bentak Ayunda, hatinya sudah berdegup kencang. Takutnya Abraham yang tiba-tiba masuk. Hehehehe. Habisnya aku panggil-panggil gak ada yang menyahut, tahu-taunya asyik di sini. Mana ngelamun lagi, gak takut kesambet kamu. Decak Alex, ia mengekor di belakang Ayunda. Aku membuang bekal Pak Abraham, risih tahu gak? Takutnya ada jampi-jampi di makanan Pak Abraham. Jawab Ayunda. Gila, si duda mulai bucin akut sam kamu.
Gak dipepet aja yuk, cadangan. Kekehnya Alex, ia memberikan satu maps ke arah Ayunda. Cadangan dari Hong Kong, aku sudah menyetujui kerjasama dengan perusahaan ini. Kamu urus ya? Pinta Ayunda. Oke, nanti aku kirim di email. Aku pergi dulu, ada keperluan. Alex langsung berdiri dan keluar dari ruang kerjanya Ayunda. Sore harinya, Ayunda sudah sampai di perkarangan rumah. Ada apa, Bu? Tumben-tumbenan rame, kata Ayunda kepada Bu Sumi. Ayunda, itu orang-orang heboh. Pasti kamu heboh juga, mantan suami kamu itu loh. Yang membeli tanah Bu RT, kami dengar-dengar. Henry juga membangun rumah. Kamu kaget kan? Masa hasil uang ngemis bisa beli tanah sama mau bangun rumah? Jangan-jangan Henry melakukan hal mistis kayak pesugihan ditambah lagi. Dia menggunakan mobil sepertinya baru. Ucap Bu Sumi dengan mantap. Ayunda langsung tercengang mendengar ucapan Bu Sumi. Seserius Bu, tapi masuk akal juga sih. Uang hasil ngemis bisa beli tanah. Mungkin Henry dapat banyak. Alhamdulillah, kalau sudah mulai bangkit lagi. Kenapa Henry tiba-tiba beli tanah di dekat sini? Kalau di tempat jauh, banyak kan, batin Ayunda. Ada mantan istrinya nih, sudah datang. Ucap Fitri, saat melihat Ayunda. Mulai mendekati kerumunan ibu-ibu, yang terlihat juga ada Nelly dan Henry. Sebenarnya Ayunda ogah mendekati mereka. Namun Bu Sumi langsung menarik lengan Ayunda. Ayunda, lirih Henry, namun segera dicegah oleh Nelly. Ingat, rencana kita Henry, bisik Nelly. Seketika Henry mengurungkan niatnya untuk menghampiri sang mantan. Alhamdulillah, kamu sudah mulai bangkit. Aku doakan semoga tambah sukses tapi tidak secara instan kan? Senyum kecil Ayunda. Itu sudah pasti Ayunda, lihatlah kaki dan tanganku mulai normal. Aku memiliki uang lebih, jadi aku bisa operasi kaki dan tanganku. Apalagi sekarang aku memiliki mobil pribadi, apa kamu berubah pikiran? Ucapnya Henry, sedikit sombong. Ayunda menatap intens ke arah mantan suaminya. Terlihat jelas, penampilannya tidak lusuh lagi. Ayunda juga tahu dari mana uang yang dihasilkan oleh Henry. Ia hanya cekikikan dalam hati, dia pikir Ayunda bisa dibodohi. Ia juga tahu apa rencananya. Tapi, kamu tidak melakukan hal-hal mistis kan Henry? Masa cuman pengemis bisa jadi kaya raya, meragukan. Sahut Bu Lela, ia tersenyum kecut. Iya, padahal kami semua lihat. Kalau kamu mengemis di pasar setiap hari, masa dapat uang hasil mengemis sampai puluhan juta? Tidak masuk akal Henry, jadi takut kami. Sahut ibu yang lainnya. Tenang ibu-ibu sekalian. Kalau ada terjadi sesuatu yang sangat tak masuk akal, pasti mereka yang sudah melakukan hal-hal mistis atau pesugihan lainnya. Bu RT sudah mengeluarkan suara lantang. Tenang saja ibu-ibu, aku dan kakakku tidak melakukan hal-hal mistis atau pesugihan, ini semuanya adalah murni dari kerja kerasku. Ucap Henry kepada ibu-ibu lainnya. Apa kamu percaya, begitu aneh? Masa tiba-tiba saja, Henry langsung memiliki uang banyak? Bisik Bu Sumi, ia menyenggol lengan Ayunda. Wah, aku jadi senang dengarnya, Henry. Aku pamit dulu, mau istirahat. Pamit Ayunda, semua orang-orang menatap kepergiannya. Bab 110. Siapa kamu? Ucap Henry kepada seseorang yang duduk santai di sofa teras rumah Ayunda. Henry mendelik ke arah pria tersebut. Terlihat jelas dari pakaiannya sangat mahal dan membawa sebuket bunga mawar. Di atas meja juga ada sekotak pizza, terlihat lezat. Begitu juga Abraham, tiba-tiba kedatangan seseorang pria.
Yang baru datang menggunakan mobil, pakaiannya terlihat biasa saja. Dia heran, pernah lihat tapi di mana? Ia kebingungan sendiri. Siapa kamu? Seperti tidak asing. Henry tersenyum merekah. Cek, balik nanya segala. Seharusnya kamu duluan yang jawab pertanyaan aku tadi. Aku Abraham Samad, rekan bisnisnya Ayunda. Aku ada perlu dengannya, lagian kamu siapa ha? Tegasnya Abraham, ia menyunggingkan senyumnya. Apa? Rekan bisnis. Hahaha, apa karena masalah pekerjaan? Masa gaya-gayaan mau ketemu Ayunda, kalau masalah pekerjaan? Jangan-jangan kamu mau ketemuan ya, atau mau ajak dia jalan-jalan? Oh, tidak bisa, karena aku mantan suaminya yang selalu sigap untuk mencegah kalian pergi. Oh, pantesan gak asing. Kamu mantan suaminya Ayunda. Abraham manggut-manggut saja. Iyalah, aku ini terkenal mantan suami Ayunda. Tentu saja tidak asing bagi orang-orang, dengan wajahku ini, ucap Henry, dengan kepedean. Hanya mantan suami, begitu saja bangga. Tunggu dulu, setauku kamu hanya pengemis. Tapi dilihat-lihat kamu sukses ya, jadi pengemis. Dengan waktu yang sangat singkat, apa ada orang lain di belakangmu, atau kamu memiliki tipu muslihat dengan Ayunda? Abraham menaruh rasa curiga kepada mantan suaminya Ayunda. Jangan asal tuduh kamu, dari mana kalau aku seorang pengemis ha? Kita saja baru bertemu. Bantah Henry, ia nampak tak percaya. Jika pria di hadapannya tahu siapa dia dulu. Abraham melangkah kakinya sedikit maju. Aku seorang pembisnis handal, jadi lawanku atau kerja sama denganku. Aku harus menyelidikinya sampai ke akar-akar, termasuk aku tahu siapa dirimu. Pantesan saja, Ayunda selalu menolak untuk rujuk, walaupun kamu sudah beberapa kali mengajak rujuk. Mungkin puluhan kali Ayunda menolakmu juga. Cek, dasar pria pecundang kau. Ayunda adalah wanita sangat pintar, dia mungkin tahu. Uang dari mana yang kamu dapatkan? Ucap Abraham, ia tersenyum seakan-akan meremehkan kemampuan Henry. Segalanya, ini hidupku. Kamu hanya berkedok rekan bisnis, bukan? Bilang saja, kalau kamu menyukai Ayunda. Dia lebih baik memilih diriku, dibandingkan kamu. Senyum semerik Henry. Oh, ya. Apa kelebihan dirimu? Hanya pria pecundang sok belagu. Abraham cekikikan tertawa renyah. Tentu saja Henry kalah telak. Ia mengepalkan kedua tangannya, betapa beratnya untuk meluluhkan hati Ayunda. Mentang-mentang kamu memiliki segalanya, kamu senang. Belum tentu Ayunda mau dengan pria arogan seperti Anda. Tekan Henry, ia merampas sebuket bunga di tangan Abraham. Bunga tersebut dijatuhkannya ke tanah. Henry tersenyum puas melihat bunga mawar sudah ia injak-injak. Abraham hanya melihat apa yang dilakukan oleh Henry. Dengan santainya Abraham mengambil sebuah bata. Tepatnya di depan rumah tetangga Ayunda. Abraham langsung menuju ke arah mobil Henry, seketika batu bata di tangannya langsung dilembar ke arah kaca depan mobilnya Henry. Bruak! Tidak! Teriak Henry, saat melihat kaca mobil depannya pecah. Abraham langsung menepuk tangannya. Seakan-akan puas apa yang dilakukannya saat ini. Lemparannya begitu kuat, hanya satu kali membuat pecah berkeping-keping. Tetangga Ayunda dan lainnya melihat aksi debat mereka. Mereka yang menonton sangat puas, bahkan ada yang bersyukur mobilnya Henry kini sudah pecah, berkeping-keping kaca mobil depannya. Kau harus ganti kaca mobil milikku, atau aku tuntut kamu, bentak Henry, matanya memerah menahan rasa emosi. Abraham masih terlihat sangat santai. Silahkan kamu tuntut, aku tidak takut. Senyum semeriknya.
Ia langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan perkarangan rumah Ayunda. Hari ini sudah dibuat moodnya hancur karena mantan suami Ayunda. Ia begitu kesal, daripada melawan lebih baik pergi. Henry mengusap wajahnya dengan kasar. Ia masih menatap kaca mobil depannya sudah pecah berkeping-keping. Aduh, kasihan banget nasib kamu nak, Henry. Kekehnya Bu Sumi. Alah, palingan dia ngemis lagi di pasar, buat beli kaca mobil depannya. Jangan mau ibu-ibu ngasih uang, apa perlu kita usir saja? Sahut ibu lainnya. Benar usir saja, tapi aku gak percaya hasil ngemis. Jangan-jangan kamu menggunakan pesugihan ya, Henry. Delik mata ibu-ibu lainnya. Apa-apa lagi Bu, jangan menuduhku seperti itu. Bilang saja kalian syirik, bukan? Karena aku lebih kaya dalam sekejap, dibandingkan kalian hidupnya gitu-gitu aja. Sinis Henry, melawan ibu-ibu. Wah, jangan sembarang kamu Henry, kami bisa saja menghancurkan mobilmu dalam sekejap. Ingat ya, kalau terjadi apa-apa di wilayah ini, kami akan menghukummu Henry, awas kalau terbukti. Jika kamu melakukan pesugihan, kami tidak mau jadi tumbal atau kena sialmu. Sengit yang lainnya. Baru aja punya mobil, sudah sok belagu. Emang enak mobilnya dirusak, karma itu. Kasian deh, lo. Timpal lainnya. Henry, begitu gemes terhadap ibu-ibu yang sudah mengejeknya. Lebih baik dia diam, daripada melawan. Tentu saja akhirnya kalah, walaupun emosi terkuras abis. Ibu-ibu lainnya masih saja membicarakan Henry, tapi tak dihiraukannya. Ia tengah sibuk membersihkan kaca mobil di dalamnya. Tak berselang lama, Ayunda sudah balik ke rumahnya. Saat turun dari mobil, ia nampak heran. Kenapa Henry tiba-tiba ada di halaman rumahnya? Ia tak sengaja melihat bunga yang tergeletak di tanah. Bu Sumi langsung mendekati Ayunda. Ia juga menjelaskan semuanya apa yang terjadi, sedangkan Ayunda hanya menggelengkan pelan. Henry, tolong buang juga kacanya yang di tanah. Di sini banyak anak-anak, takutnya kena kaki mereka. Tegur Ayunda. Iya, benar Henry. Awas aja, kalau kena kaki anakku. Bakalan minta ganti rugi, aku. Sinis tetangga Ayunda. Benar Bu, kita serbu aja ke tempatnya sekalian. Sahut ibu-ibu lainnya. Iya, aku bakalan membersihkan semuanya, apa perlu sampai mengkilat. Geram Henry, kepalanya sudah nyut-nyutan karena mendengar perkataan ibu-ibu. Jangan iya-iya aja, tapi dikerjakan dan dilakukan. Gerutu Ayunda, ia langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci dari dalam. Takutnya Henry menyelonong masuk ke dalam rumahnya. Lebih baik cari aman dulu. Keringat bercucuran membasahi kening Henry, tangan terasa perih kena pecahan kaca. Akhirnya mobil miliknya dibawa seseorang untuk diperbaiki. Henry langsung terduduk di sofa teras rumah Ayunda. Lah merasakan lelah di tubuhnya. Ayunda, teriak Henry dari luar. Lah juga beberapa kali teriak-teriak, sampai-sampai tetangganya Ayunda ngomel-ngomel karena mendengar teriakan Henry, anaknya bangun. Biur, satu ember disiram ke arah Henry yang tengah bersantai di teras rumah Ayunda. Uhuk, uhuk, uhuk. Apa-apaan ini, Bu? Kenapa menyirami aku? Aku bukan tanaman. Bentak Henry. Ayunda langsung cekikikan bersamaan lainnya. Saat melihat Henry disiram oleh tetangga Ayunda. Tetangga Ayunda begitu kesal karena teriakannya. Apa? Apa kurang aku siram satu ember? Apa perlu aku lempar kamu ke dalam sumur sekalian? Punya mulut teriak-teriak, lihat anakku jadi bangun tidur. Ucap tetangga Ayunda, seorang ibu rumah tangga. Badannya sangat besar seperti sumo, tak main-main.
Ia juga berkacak pinggang dan menatap Henry, penuh dengan amarah. Henry langsung bergidik ngeri menatap seorang ibu-ibu di hadapannya seperti sumo. Ia mengusap wajahnya yang sudah basah, bukan karena keringat melainkan disiram satu ember.